Yap, Ole sendiri bercerita kalau nyaris setiap detik notif di HP-nya terus berbunyi karena banyak pesan yang masuk ke DM-nya. Meskipun begitu, Ole benar-benar merasa tersanjung karena dari setiap pesan banyak sekali pesan-pesan hangat yang disampaikan. Bahkan ia juga sedikit bingung karena ia sendiri belum resmi jadi WNI, tapi kok udah luar biasa sekali dukungannya. Oh, itu dukungan tuh. Itu Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga sukses ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, terkait dengan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 persiapan selama dalam 2 bulan ini, apa yang akan dilakukan oleh PSSI dan juga Sinteyong. Okey, kini mereka mencari pemain-pemain berkualitas yang bergrade A di bahagian penyerang, mungkin di pertahanan, lini pertahanan dan juga di bahagian penjaga gawang. Okey, Martin Faiz dikabarkan tidak lama lagi akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dan saya juga sebenarnya ternanti-nanti kemunculan seorang atau 2 orang lagi lah penyerang di bahagian lini penyerang ini untuk timnas Indonesia untuk betul-betul bisa memperkuatkan lini hadapan ini. Jadi nama Oli Romeni ini begitu sekarang ini mencanak naik di Indonesia ya. Padahal Oli Romeni belum lagi resmi, tapi dukungannya sangat gila. Ini curhat Oli Romeni ke media Belanda. Saya akan ke sana katanya. Jadi kita simak guys video pada kali ini yang saya ingin reaksi terkait dengan Oli Romeni ini. Belum lagi beliau ini ke Indonesia, belum lagi mengambil sumpah WNI, tetapi fans-fans di Indonesia sudah selalu membanjiri kolom-kolom komentar di ruangan media sosial Oli Romeni, dan beliau begitu terkesan sekali dengan keadaan ini dan beliau menjangkakan akan ke Indonesia tidak lama lagi. Apapun guys, ini bergantung kepada persiapan dokumentasi Oli Romeni dan juga Federasi FIFA dan juga PSSI, bagaimana mereka melakukan yang paling terbaik. Saya percaya Bapak Erick Thohir akan melakukannya sebelum September ini untuk memasukkan Oli Romeni ini bergabung dengan timnas Indonesia. Oke guys, kita simak dulu video ini. Oli Romeni ini sudah bermain di Eredivisie, di kasta teratas Liga Belanda ya, dan beliau memang punya pengalaman yang baik. Selain posisi kiper, posisi nomor 9 adalah yang menjadi prioritas PSSI saat ini untuk bersaing di round 3. Dan bukan rahasia lagi kalau Koshin sangat-sangat butuh sosok penyerang tajam karena sejauh ini beragam nama-nama udah dicoba tapi hasilnya nihil. Sampai-sampai ia menaruh Rafael Schroid sebagai nomor 9, itu pun juga nggak maksimal karena Rafa sendiri sebenarnya adalah winger dan bukan pemain bertipe goal getter. Untuk itu, sebisa mungkin seperti yang sudah lama dikabarkan, kalau PSSI akan berusaha keras untuk meyakinkan Oli Romeni agar bisa membela timnas Indonesia. Dan sepertinya pelan-pelan usaha itu mulai memperlihatkan hasilnya. Terlebih Oli Romeni sendiri, kepada media Belanda, ia mengatakan kalau ia merasa sangat tersentuh atas beragam pesan hangat dari para netizen tanah air, kendati ia belum resmi menjadi WNI. Nah, dari situ ia merasa kalau inilah saatnya untuk membuat keputusan besar yang tentu saja akan merubah hidupnya. Oke. Mesti Oli Romeni ini guys kaget dengan begitu banyak DM dari netizen Indonesia ke media sosialnya. Ada yang memang direct message, ada yang berkomentar di ruang kolom di bawah gambar-gambar beliau. Jadi ini yang membuatkan dia terkesan lah. Oli Romeni ini seorang penyerang yang berkelas tinggi ya, ini bergrade A. Dan ketika di era divisi di Liga Belanda yang tertinggi, beliau memberikan beberapa gol dan juga assist yang baik kepada timnya. Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan, penyerang yang bisa mencetak gol, bisa membuka ruang kepada teman-teman yang lain dan juga dapat menghidu peluang itu dengan cetakan gol. Jadi penyerang seperti ini perlu
ketika Indonesia laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlawan dengan Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain dan juga Tiongkok. Jadi 3 tim yang kuat ini, Jepang, Arab Saudi dan juga Australia ini memerlukan pemain-pemain yang berkualitas. Terutamanya dari segi penyerang untuk cetakan gol dan juga lini pertahanan serta penjaga gol. Jadi bukan maksudnya sekarang ini Indonesia memang sudah ada pemain-pemain yang bagus ketika ini di saat ini, tetapi hanya perlu tambahan untuk mengimbangi kekuatan Jepang dan Australia ini. Kalau tidak maka mungkin agak ada ketimpangan sedikit ya. Jadi mudah-mudahan dalam masa 2 bulan ini Indonesia akan dapat dengan 2 penyerang ataupun penjaga gawang yang diinginkan itu. Oke guys, kita lanjut. Sinteyong masih lagi bercuti di Korea Selatan ya. Penghujung Ole Romeni bulan memang Julai menjadi baru salah dia satu nama kembali yang ke paling Indonesia. santer untuk diproyeksikan jadi striker timnas Indonesia. Yap, dari beberapa daftar nama pemain diaspora khususnya yang berposisi penyerang, emang si Ole inilah yang bagaimanapun adalah yang favorit. Tentu saja hal itu mengacu pada kemampuan yang ia miliki. Sebagai penyerang, Ole ini sangat pandai mencari ruang untuk mencetak gol. Gak cuma itu aja, pemain ini pandai juga mencari ruang ini guys. Sehingga Ini yang terkadang kita dalam perlukan situasi sebenarnya. tertentu, ia bisa membuat perbedaan melalui skill individunya. Maka gak heran, bagi sebagian besar pendukung timnas, Ole Romeni adalah sosok yang pas untuk jadi penyerang nomor 9 timnas Indonesia yang selama ini dicari. Sosok yang paling pas untuk memakai nomor 9 penyerang di timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni. Yap, Ole Romeni sendiri memang mengakui kalau ia sebelumnya pernah dihubungi PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Sudah dihubungi Namun ketika itu masih ada banyak pertimbangan dalam dirinya mengingat usianya sendiri yang masih sangat muda. Akan tetapi Masih muda setelah lagi ya. berbicara langsung dengan Pak Erick Thohir, Ole mengaku mulai merasa tertarik dan terhormat atas tawaran ini. Bahkan kepada media Belanda, Football Premier, sebagaimana dikutip dari TV One News. Ole Romeni menjelaskan tentang gimana peran netizen yang sedikit banyak telah menjadi salah satu alasan ia mempertimbangkan ini. Yap, Ole sendiri bercerita kalau nyaris setiap detik notif di HP-nya terus berbunyi karena banyak pesan yang masuk ke DM-nya. Meskipun begitu, ya. Ole benar-benar merasa tersanjung karena dari setiap pesan banyak sekali pesan-pesan hangat yang disampaikan. Bahkan ia juga sedikit bingung karena ia sendiri belum resmi jadi WNI, tapi kok udah luar biasa sekali dukungannya. Itu dukungan tuh. Itu absurd. Saya menerima DM pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana, untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan. Dan tentu saja ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda. Saya juga sudah bicara dengan Ketua PSSI, ini suatu kehormatan, karena nenek saya lahir di sana, dan ibu saya juga pernah ke sana. Ucap Ole Romeni. Itu ucap Ole Romeni guys. Tapi memang begini ya guys, fans di Indonesia ataupun netizen Indonesia ini memang kalau benda-benda yang bagus, yang positif, yang mendukung, memang netizen Indonesia ini nomor 1 dalam memberi dukungan. Sebab itu peran fans di Indonesia ini, netizen Indonesia ini sebenarnya sangat penting juga. Jadi ini memberi semangat kepada pemain itu untuk membela timnas Indonesia. Dan pada ketika PSSI sudah pun berbicara, berunding dengan pemain tersebut, tetapi peran penyokong Indonesia itu, pendukung Indonesia, fans Indonesia yang pergi ke ruang komentar di Instagram Ole Romeni menyatakan sokongan dukungan yang padu, itu memberikan pemain itu rasa bahagia sebenarnya. Semangat itu yang diperlukan. Sebenarnya peran netizen ini sangat penting juga ya. Oke. Ada satu rasa kebahagiaan tuh. Kalau tiba-tiba ada DM dari netizen Indonesia yang memberi sokongan untuk
supaya Oli Romeni ini bisa bermain di timnas Indonesia, guys. Mantap. Memang itu yang patutnya kalian coba memberi Ya, berkaca semangat pada hal kepada tadi, Oli Romeni. memang ibaratnya proses Oli Romeni ini udah setengah jalan, di mana ia kemungkinan akan bareng-bareng join ke timnas bareng Kevin Dix. Tentu saja ini menjadi sebuah plus poin tersendiri, karena manajer timnas, Sumarji pun menegaskan kalau memang timnas Indonesia ini butuh sosok penyerang grade A untuk round 3 nanti, dan nama Oli Romeni adalah yang paling pas. Sebab ya tadi secara kemampuan oke, lalu soal jam terbang, Oli Romeni juga terbilang udah berpengalaman main di kasat tertinggi sepak bola Belanda, di mana ia udah main di 69 pertandingan Eredivisie dengan mencetak 12 gol. 12 Memang gol, musim ya? 2023-2024 ia menjalani musim yang kurang enak lantaran cedera, sehingga cedera ia dia. hanya tampil 18 kali di semua kompetisi dan cuma mencetak 1 gol. Akan tetapi memasuki musim baru, dalam sebuah pertandingan uji coba, Ole mampu membuat 1 gol dan 1 assist. Tentu saja itu adalah catatan awal yang bagus untuk menyambut musim baru nanti. Dan semoga saja di musim 2024-2025, Oli Romeni bisa kembali ke peak performanya lagi. Sehingga semisal, dan mudah-mudahan ia bisa gabung timnas, ia bergabung dalam kondisi yang udah siap tempur. Iya, mudah-mudahan dia sudah bugar untuk dia gabung dengan timnas Indonesia, dan sebelum September inilah. Kira masih muda lagi ya Oli Romeni ini. Dia ini masih di kelompok umur lah. Yap, terlepas dari apapun, intinya semoga saja proses Oli Romeni ini bisa segera menemui hasilnya. Dan kami percaya PSSI era sekarang sangat-sangat bisa diandalkan untuk urusan lobby-melobi. Terlebih di timnas sendiri, Ole bisa sekalian reuni sama teman-teman dekatnya, macam Kelvin Verdong ataupun Ragnar Oratmangun. Nah, tentu saja akan jadi sebuah kombinasi apik jika nantinya Ragnar dan Ole ini bermitra di lini depan. Dan jika sudah begitu, Coach Shin seenggaknya bisa menemukan 3 pemain depan sesuai porsinya masing-masing. Yang mana Rafa akan dikembalikan ke posisi winger kiri, Wahaji bisa berperan sebagai winger kanan, lalu Oli Romeni sebagai nomor 9. Ketiganya akan disupport gelandang macam Tom Haye, yang kita tahu visinya gila, bagus banget. Sehingga mudah-mudahan dengan begini komposisi lini serang timnas beneran membaik dan bisa memberikan kejutan berarti, terutama bagi tim-tim besar seperti Jepang, Australia, ataupun Arab Saudi. Oke guys, kita doakan semoga Oli Romeni ini akan cepat untuk bergabung dengan timnas Indonesia, bersama juga dengan Martin Pais yang selama ini ditunggu-tunggu, dinantikan. Bagaimana federasi perpindahan daripada FIFA itu sudah bisa terus ke Indonesia, tetapi masih belum lagi dikabarkan. Tetapi dalam bulan September, sebelum September lah, maksudnya bulan Juli, bulan Agustus ini, kemungkinan Martin Pais itu akan selesailah federasi perpindahannya itu. Jadi kabar baik untuk timnas Indonesia sebenarnya. Dan Oli Romeni, seorang lagi penyerang yang memang betul-betul diperlukan oleh timnas Indonesia. Okey, kalaulah Oli Romeni ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia, betul kata admin ini tadi, dia bisa menjadi top striker di tengah. Dan Ragnar Oratmangun sebelah kanan, Rafael Strik sebelah kiri. Jadi formasi 4-3-3 itu akan berlaku, di mana 4 lini di belakang. Di situ ada Justin Hubner, Rizky Ridho, kemudian Sandy Walsh ataupun Sheni Patinama, dan di tengah ada Tom Haye, ada kalau pemain lokal Marcelino Ferdinand, dan kalaulah bisa masuk beberapa pemain lagi baru, contohnya Michel Gus ataupun Kevin Dix juga bisa memperkuatkan juga ini timnas Indonesia. Okey, Verdong juga bisa bermain di gelandang ya, walaupun dia punya posisi asal itu pertahanan sebelah kiri, tapi bisa untuk ke gelandang. Dan ada beberapa lagi pemain lain yang bisa untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini, seperti yang tadi Michel Gus, Kevin Dix, dan mungkin kalau ada pemain yang bagian penyerang diperlukan 2 orang, itu yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia sekarang ini, dan juga Sinteyong juga memerlukan itu. Okey, itu antara beberapa berita yang ada
di video pada kali ini. Ole Romeni sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Apapun itu adalah keputusan beliau sendiri. Dan memang tawaran yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir itu sangat dihargainya. Dan ketika ini fans Indonesia juga menyerbu akaun Instagram Ole Romeni menyatakan dukungan yang padu, dan ini sangat diapresiasi juga oleh Ole Romeni. Belum lagi bergabung, tetapi sudah ada penghargaan daripada fans Indonesia. Itulah sebenarnya peran fans netizen Indonesia ini. Apa saja yang berbentuk positif dan kebaikan itu mereka cepat untuk membantu, memberi dukungan. Jadi mantap sekali peran-peran fans di Indonesia ini. Saya sangat juga apresiasi apa yang dilakukan oleh fans Indonesia ini untuk memberi kehangatan semangat kepada Ole Romeni ini. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Kita doakan semoga apa yang diinginkan oleh PSSI dan juga Sinteyong itu untuk memperkuatkan timnas Indonesia di berbagai lini pertahanan, lini penyerang, dan juga di penjaga gawang itu akan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kita doakan sama-sama. Oke, sampai di sini saja video pada kali ini guys. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Tekan butang loncengnya sekali untuk video-video yang akan datang, notifikasi di YouTube Anda. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih guys. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian, saya tidak akan berkembang di channel Askalani Studio ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.